Hai semua, kembali lagi di channel Dunia Persilatan. Dikisahkan di part sebelumnya bagaimana pendekar kita yang bernama Wang Xiaoxi mendapat perintah dari gurunya untuk menyerahkan surat rahasia yang dapat menyelamatkan pavilion hujan Jinfeng dari kehancurannya. Setelah ia menunaikan tugasnya, ia malah menerima dampak yang beruntun dari pihak-pihak yang memusuhi pavilion hujan Jinfeng, yaitu sekte Liu Fenban, rival terbesar pavilion hujan Jinfeng, dan pejabat kementerian yang korup. Wang Xiaoxi bahkan ditutup akses segala pekerjaan untuk bertahan hidup. Namun Su Mengzhen, ketua pavilion hujan Jinfeng, berusaha membela dan merangkul Wang Xiaoxi dan sahabatnya Bai Choufei. Untuk melindungi mereka yang telah berjasa kepada pavilion hujan Jinfeng, Xiaoxi dan Bai Choufei diangkat saudara angkat oleh Su Mengzhen. Seketika hidup mereka berubah drastis. Dalam perjalanannya, Wang Xiaoxi berhasil diperalat Fang Yingkan untuk membebaskan penjahat besar bernama Guan Qi dari penjara sekte Liu Fenban. Akibat kesalahan Xiaoxi itu, dunia persilatan menanggung dampak yang besar. Guan Qi membunuh banyak orang, bahkan Guruwo, orang yang paling dihormati dan berjasa bagi hidup Xiaoxi. Pada akhirnya, dengan segenap kemampuannya, Xiaoxi mampu melumpuhkan Guan Qi dan kemudian dibunuh oleh saudara angkatnya, Bai Choufei. Di satu kesempatan, Xiaoxi berkenalan dengan Perdana Menteri Cai. Di aksi berikutnya, Xiaoxi, Bai Choufei, dan Su Mengzhen bersama pavilion hujan Jinfeng membongkar pabrik persenjataan ilegal milik sekte Liu Fenban. Ternyata pabrik itu adalah kerjasama sekte Liu Fenban dengan grup Yao Qiao yang secara rahasia dikendalikan oleh Perdana Menteri Cai. Hal itu mengakibatkan konflik lebih besar lagi antara sekte Liu Fenban yang ditekan oleh grup Yao Qiao melawan pavilion hujan Jinfeng hingga menyebabkan ketua umumnya Lei Xun tewas. Kematian Lei Xun berakibat hubungan asmara antara Su Mengzhen dan Lei Xun, putri Lei Xun yang telah dijalin lama, kandas. Selain itu, hubungan Choufei dan Su Mengzhen juga mulai renggang karena ambisi yang begitu besar pada diri Choufei. Aksi pavilion hujan Jinfeng yang membongkar pabrik persenjataan ilegal mereka membuat Perdana Menteri Cai turun tangan. Ia membuat rencana mengadu domba Xiaoxi dengan bangsawan Zhuge, rival beratnya di ibu kota. Diaturlah pertemuan dan rekayasa sang Perdana Menteri untuk menghasut Xiaoxi. Namun Xiaoxi malah menemukan kebenaran bahwa orang kuat di balik grup Yao Qiao adalah Perdana Menteri Cai. Xiaoxi berencana membunuh sang Perdana Menteri untuk membongkar mata-mata grup Yao Qiao di pavilion hujan Jinfeng dan menjauhkan Wenro dari akibat aksinya nanti yang membuat berbagai ulah yang menyakitkan hati Wenro. Akhirnya Su Mengzhen memanggil Xiaoxi. Ia khawatir ada seseorang yang memaksa Xiaoxi hingga ia salah jalan. Di kesempatan itu, Xiaoxi menjelaskan semua rencananya lewat surat yang sudah ia siapkan. Karena mata-mata grup Yao Qiao di pavilion hujan Jinfeng selalu memantaunya. Setelah menyerahkan surat, Xiaoxi pamit. Xiaoxi kabur dari kuil Qinglong, tempat tinggal bangsawan Zhuge, dengan membawa penggalan kepala seseorang. Pengawal sang bangsawan juga mengejar Xiaoxi, namun dihadang oleh pasukan pavilion hujan Jinfeng. Xiaoxi terus melaju menuju kediaman Perdana Menteri Cai. Namun di sana ia hanya disambut Menteri Fu. Maksud hati membunuh sang Perdana Menteri, namun Xiaoxi malah dikeroyok karena membohongi mereka. Penggalan kepala yang ia bawa ternyata bukanlah bangsawan Zhuge, tapi mata-mata grup Yao Qiao di kuil Qinglong. Di kesempatan itu, Xiaoxi akhirnya tahu bahwa sang pembunuh ibunya adalah tetua Yuanxi, si 13 jurus. Kalah level ilmu, Xiaoxi terluka saat bertarung dengannya. Pavilion hujan Jinfeng membantu Xiaoxi melarikan diri keluar ibu kota. Wenro akhirnya menemani Xiaoxi dalam pelariannya. Setelah Xiaoxi melarikan diri keluar ibu kota, pasukan Perdana Menteri Cai menyerbu pavilion hujan Jinfeng, meminta pertanggungjawaban ulah Xiaoxi menyerang kediaman Perdana Menteri. Bai Choufei secara sukarela maju menerima hukuman dan ditahan. Di dalam tahanan, Bai Choufei mengalami penyiksaan yang pedih. Xiaoxi terus dikejar Fang Yingkan yang telah naik pangkat menggantikan Menteri Hukum Fu yang telah tewas dibunuh Xiaoxi. Sampai di tepi jurang, Fang Yingkan memukul jatuh Xiaoxi ke dalam jurang. Di dasar jurang, ia menemukan keajaiban.
ia diajarkan ilmu pedang darah, ilmu pedang terhebat. Sementara Wendro berhasil melarikan diri dari tahanan Fang Yingkan dan berusaha mengeluarkan Xiaoxi dari dasar jurang walau dalam kondisi sedang terluka parah. Bagaimana lengkap keseruan tayangannya? Ada di bagian atas kanan ini ya kawan. Sedangkan untuk yang ingin mengikuti dari awal ceritanya, ada di link part 1 di atas ini ya. Untuk link lengkapnya ada di kolom deskripsi. Terima kasih. Oh iya, tapi sebelumnya Mimin minta dukungan subscribe dan like-nya ya kawan. Tenang aja, subscribe itu kan gratis. Mimin doakan deh semoga kawan-kawan senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Karena terluka, Wenro sempat tertidur kelelahan. Namun tak lama ia terjaga dan beranjak kembali ke tenda. Kain-kain yang ada ia potong dan disambung-sambung menjadi tali yang panjang akan ia gunakan untuk mengeluarkan Xiaoxi dari jurang. Di dalam jurang, Xiaoxi melatih ilmu pedang yang diajarkan dalam mimpinya. Dalam waktu singkat, ia berhasil menguasainya. Sementara Wendro membuat rangkaian kain dengan susah payah sambil menahan sakit lukanya. Setelah selesai, ia lemparkan kain itu ke dasar jurang. Akhirnya Xiaoxi bisa keluar dari jurang. Di atas, ia mendapati Wendro sedang terbaring lemah. Yingkan kembali ke pinggir jurang untuk memantau keadaan. Ia mendapati tali kain yang digunakan Xiaoxi. Ia mengira Xiaoxi telah bebas dari jurang. Ia kemudian menuruni dasar jurang itu. Di hadapannya tengkorak manusia itu, Yingkan memberi penghormatan. Tengkorak itu adalah gurunya Yingkan, pendekar terhebat Fang Geyin. Yingkan yang membunuhnya dengan menjebloskan ke dasar jurang. Target berikutnya adalah membunuh putra Fang Geyin. Xiaoxi membawa Wenro ke arah benteng Baimo. Perjalanan yang amat berat karena telah datang musim dingin. Xiaoxi berhenti di tengah hutan karena badai salju yang memberatkan perjalanan mereka. Sambil menunggu badai mereda, Xiaoxi tertidur. Dalam tidurnya, Xiaoxi bermimpi melihat Zhao Fei pergi meninggalkannya. Ia memanggil kakak angkatnya itu, tapi tidak digubrisnya. Saat itu lewat rombongan pejalan kaki. Salah satunya menghampiri mereka dan mengenali Xiaoxi. Ia adalah gurunya, si pendekar baju putih. Xiaoxi senang sekali dan seolah bermimpi melihat gurunya itu. Guru Xiaoyi memeriksa kondisi Wenro. Wenro sedang dalam keadaan kritis karena banyak mengeluarkan darah dan berjalan beberapa hari tanpa perawatan. Guru Xiaoyi telah berupaya yang terbaik. Kesembuhan Wenro tergantung takdirnya. Xiaoxi bertanya kepada gurunya, mengapa ia keluar dari Taman Baisu. Sang guru menjawab, ia diminta tolong saudara seperguruannya, bangsawan Zhuge, untuk mengawal Liu Anxi menuju ibu kota. Xiaoxi tahu bahwa Liu Anxi pernah dilarikan keluar perbatasan oleh Su Mengzhen, tapi mengapa sekarang kembali lagi? Sang guru menjelaskan, Liu Anxi kemungkinan telah memperoleh bukti kuat dari luar perbatasan yang dapat menggulingkan Perdana Menteri Cai.
Alkisah, dahulu kala, pendekar Fang Geyin mengumpulkan para pendekar dunia silat, membentuk pasukan keadilan melawan pasukan negeri Liao. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Liao. Namun Perdana Menteri merasa terganggu bisnis amunisinya, maka ia memerintahkan pasukan menyerbu pasukan keadilan Fang Geyin. Surat perintah penyerangan itu kemungkinan sudah diperoleh Liu Anxi. Hanya dengan menggulingkan Tuan Besar Cai, Xiaoxi bisa mendapatkan kebebasannya. 你们也不用像现在这样颠沛流离了。阿姐，今晚拼死也回去救。现在我这样冒险的事情了，等我回来。Xiao Yao membuat persiapan untuk membebaskan Zhou Fei. 这任务不容有失。 Mereka menyerbu ke dalam penjara sambil membawa mayat palsu. Sesuai rencana, mereka akan membakar penjara bersama mayat itu untuk memalsukan kematian Zhou Fei. Sementara mereka membawa Zhou Fei pergi, namun mereka malah terkepung dalam penjara. Pasukan yang mereka bawa juga mati sia-sia. Zhou Fei telah berkhianat, memilih menjadi kaki tangan Perdana Menteri Cai. Xiao Yao dan dua ketua pavilion Hujan Jinfeng ditahan Zhou Fei. Mereka sangat emosi melihat pengkhianatan Zhou Fei. Dua ketua pavilion yang meneriakinya dibunuh oleh Zhou Fei. Seorang ketua pavilion lari berteriak kepada Su Mengzhen. Ia mengatakan seluruh anggota mereka dipenggal oleh Bai Zhou Fei sambil memberikan sepucuk surat dari Zhou Fei. Surat undangan jamuan di kedai Feng Qiao, langganan mereka untuk Su Mengzhen. Di kedai arak itu, Mengzhen telah ditunggu kedatangannya oleh Zhou Fei. Mengzhen menanyakan keberadaan dua ketua dan Nona Xiao Yao. Zhou Fei menjawab dua ketua telah mati, dibunuh olehnya. Nona Xiao Yao masih hidup. Melihat siksaan penjara divisi dan kematian Xiaoxi, perubahan pada diri Zhou Fei sudah diprediksi Su Mengzhen. Namun, ia masih terkejut Zhou Fei bisa begitu kejam terhadap saudara sehidup sematinya. Zhou Fei juga mengakui ia telah bergabung ke grup Yao Qiao. Zhou Fei bersulang kepada Su Mengzhen arak perpisahan. Setelah pertemuan ini, mereka akan menjadi musuh, sehingga jika bertarung tidak perlu mengalah. Setelah membalas minum arak, Mengzhen keluar dari kedai itu. Di depan kedai, ia dihampiri Lei Mei, memberinya sepucuk surat. Isinya nama suatu gang di pos Kusui. Mengzhen langsung menuju ke alamat itu. Di sana, ia menemukan Xiao Yao berbaring lemas tak berdaya hendak dinodai sekawanan pengemis. Mengzhen langsung mencabut pedangnya membunuh orang-orang itu. Dan kemudian membawa Xiao Yao pergi. Wenro belum juga siuman. Xiaoxi bersembayang di altar keramat di desa itu. Ia mengucap permohonan, ia rela mengganti seluruh jiwa raganya untuk kesembuhan Wenro. Xiaoxi melakukan ibadahnya semalaman hingga fajar menyingsing. Guru Xiaoyi yang sedang berjaga di samping Wenro kaget melihat Wenro telah siuman. Doa Xiaoxi terkabulkan. Mereka makan bersama satu meja dengan Guru Xiaoyi. Sang guru bercerita kalau dulu di Taman Baisu banyak gadis yang mengejar Xiaoxi, tapi ditolaknya. Ternyata ia belum menemukan gadis yang tepat. Wenro mengaku ia menyukai Xiaoxi karena Xiaoxi memiliki kebaikan hati dan sifat tulus kepada orang lain.
Xiaoxi kembali melatih jurus silat yang ia pelajari lewat mimpinya. Saat itu guru Xiaoyi mengamati gerakan silat Xiaoxi. Ia bertanya dari mana Xiaoxi mempelajari gerakan itu. Xiaoxi menceritakan semua bagaimana ia jatuh ke jurang dan bermimpi hal yang aneh. Mendengar kisah Xiaoxi, guru Xiaoyi kemudian menceritakan bagaimana tetua Yuan Yi, si 13 jurus dan grup Yao Qiao dalang di balik pembunuhan ayah ibunya. Saat itu ayahnya dikejar musuh dan tidak diketahui rimbanya sampai sekarang. Guru Xiaoyi tak menyangka akhirnya Xiaoxi yang menemukan sendiri ayahnya itu. Ayah Xiaoxi adalah Fang Geyin, sang pendekar terhebat. Jurus yang ia pelajari adalah jurus pedang darah yang diciptakan ayahnya. Bai Chaofei datang ke sekte Liu Fenban. Li Feijing menghadang. Dia berkata, dulu Chaofei menolak mereka ketika ditawarkan bergabung dengan sekte Liu Fenban. Sekarang Chaofei tidak diperbolehkan menginjakkan kaki di markas sekte. Namun Chaofei tidak memperdulikannya. Ia tetap saja melangkahkan kaki ke aula sekte. Di dalam telah menunggu Lei Chun. Lei Chun mempersilahkan. Ia mengucapkan selamat dengan bergabungnya Chaofei ke grup Yao Qiao. Chaofei berkata, dulu ia merasa minder berteman dengan Lei Chun dan Su Mengzhen. Tetapi sekarang ia malah menerima suguhan arak dari Lei Chun. Lei Chun meminta jika mereka bekerja sama, maka akan dapat membuat sekte Liu Fenban menjadi terbesar di dunia persilatan. Tapi Lei Chun menegaskan kalau sekte Liu Fenban tetap milik keluarga Lei.